Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia untuk berkumpul ya dalam rangka untuk belajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, masih bisa menyambung penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pagi hari ini ya kita akan melanjutkan pembahasan kita yang pernah kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya, yaitu tentang pembahasan dari Kitabul Jami' ya, dari kitab Bulughul Maram, dari bab Ar-Rahab min Masawi'il Akhlaq atau Tarhib min Masawi'il Akhlaq, tentang peringatan. Tarhib min Masawi'il Akhlaq artinya peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk, atau Ar-Rahab min Masawi'il Akhlaq artinya ketakutan dari akhlak-akhlak yang buruk ya. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan 10 hadis, dan insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan dari hadis yang ke-11 dan seterusnya ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya Islam sangat memberi perhatian besar terhadap akhlak ya. Karena manusia ya tidak hanya berinteraksi dengan Rabb-nya, dengan penciptanya, tetapi dia juga berinteraksi dengan makhluk sesamanya. Karenanya sebagian ulama mengatakan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi para lelaki untuk salat berjamaah, untuk bisa berinteraksi dengan sama kaum muslimin, bertemu dengan sama kaum muslimin ya, paling tidak 5 kali dalam sehari semalam. Padahal kalau kita perhatikan seorang solat di rumah mungkin lebih enak ya. Solat di rumah bisa lebih khusyuk ya. Tidak terganggu ya. Bisa baca seenaknya, mau panjang silahkan sepanjang-panjangnya, mau cepat juga bisa secepat-cepatnya ya. Terserah sendiri-sendiri ya. Berbeda tatkala solat berjamaah. Solat berjamaah banyak ujian ya. Terkadang terganggu dengan kondisi sekitar, terkadang orang yang di samping kita mungkin mulutnya agak bau sehingga kita terganggu ya. Terkadang dia mungkin gerak-gerak kakinya sehingga kita pun terganggu ya. Terkadang imamnya bacanya enggak enak sehingga pun kita sangat terganggu dan tidak nyaman, dan berbagai macam hal-hal yang padahal bisa jadi di rumah bisa lebih khusyuk akan. Tapi Allah ingin ada salat 5 waktu agar terjadi interaksi antara sama muslim dengan muslim yang lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama. Dan tatkala kita berinteraksi antara muslim dengan muslim yang lainnya, tentu kita harus memperhatikan adab-adab dan akhlak-akhlak yang mulia ya. Tatkala berinteraksi dengan mereka, dan kita menjauhkan diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk yang tidak disyariatkan dalam Islam. Dan dari sini kita tahu bahwasanya akhlak perkara yang penting. Bahkan sebagian ulama tatkala menafsirkan hadis ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sungguhnya aku ini diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena kata sebagian ulama bahwasanya akhlak itulah yang akan dinilai oleh orang secara umum. Karena akidah, masalah akidah adalah perkara yang urgent dan asal dan sangat penting, namun dia adalah perkara yang tersembunyi, tidak kelihatan. Karena akidah seorang berada dalam hatinya ya, kecuali kalau dia menampakkan. Anda ikhlas, hanya Allah yang tahu ya. Anda berakidah yang benar, Allah tahu ya. Anda memiliki hati yang bersih,
Allah tahu, tapi orang lain tidak tahu. Yang orang lain nilai dari kita tatkala kita berinteraksi adalah masalah akhlak. Itulah pusat penilaian orang lainnya. Oleh karenanya tentunya kita harus memperhatikan akhlak kita karena itu pusat penilaian dari orang yang kita berinteraksi dengannya. Dari sini kita harus berusaha berakhlak yang mulia dan menjauhkan diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan pernah saya sampaikan juga ya bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tatkala membuat judul bab Ar-Rahab min Masawail Akhlak, bab tentang ketakutan dari akhlak yang buruk, ini adalah judul yang sangat tepat karena kita harus takut dari akhlak yang buruk. Sebagaimana pernah saya sampaikan bahwasanya di antara sebab utama masuk surga setelah tauhid adalah akhlak yang mulia, maka sebaliknya di antara sebab utama seorang masuk neraka jahanam setelah kesyirikan adalah akhlak yang buruk. Terlalu banyak dalil-dalil yang mengancam orang-orang yang berakhlak buruk dengan neraka jahanam ya. Maka harus ada rasa takut dari terjerumus dalam akhlak yang buruk. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang macam-macam akhlak-akhlak yang buruk. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-11 ya. Saya bacakan An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi aljannata, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba diberi kesempatan oleh Allah untuk memimpin rakyat. Ini hadis yang ke-11 ini berkaitan tentang ya adab seorang pemimpin. Adab seorang pemimpin yang diberi kesempatan untuk memiliki anak buah atau untuk mengatur komunitas atau bahkan mengatur rakyat. Yamutu yauma yamut, kemudian dia meninggal dunia, wa huwa ghashun li ra'iyatihi, dalam kondisi dia berbuat ghash ya. Ghashun itu artinya dia berbuat ghasyash ya, li ra'iyatihi, yang dimaksud dengan rajulun ghash maksudnya dia tidak bermuamalah sebagaimana semestinya. Jadi dalam Islam ada namanya an-nasihah ya, ada namanya ghish, ada namanya nasihat, ada namanya ghish ya. Yang dimaksud dengan nasihat sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kami berkata, nasihat buat siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam di antara mereka. Yang dimaksud dengan nasihat di sini ya bukan sebagaimana yang dipahami dalam bahasa Indonesia, yaitu seorang beri nasihat kepada orang lain. Nasihat adalah suatu yang bisa kita lakukan yang terbaik, itu namanya nasihat. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengambil baiat dari sebagian sahabat untuk an-nushu likulli muslim, untuk nasihat bagi setiap muslim. Artinya bukan berarti setiap ketemu orang dia nasihati, bukan. Tetapi nasihat dalam bahasa Arab artinya berbuat yang terbaik bagi orang tersebut. Makanya agama adalah nasihat. Bagi siapa? Bagi Allah. Enggak mungkin kita menasihati Allah. Ya. Maksud saya nasihat dalam bahasa Arab tidak seperti yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia nasihat artinya seorang memberi masukan kepada pihak yang lain. Itu namanya nasihat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, nasihat itu artinya melakukan yang terbaik kepada pihak tersebut. Makanya kalau dikatakan nasihat kepada Allah artinya apa? Artinya kita melakukan yang terbaik bagi Allah seperti menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nasihat li kitabihi, berbuat yang terbaik bagi Al-Quran, artinya meyakini bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Berhenti pada perintah-perintahnya, melaksanakan perintah-perintah yang datang dalam Al-Quran dan tidak melanggar larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran. Nasihat kepada nabinya, bukan kita menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini kurang ajar namanya ya. Menasihati Nabi maksudnya melakukan yang terbaik bagi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membenarkan perkataannya, membenarkan dia seorang Rasul dan menjauhi larangannya, tidak mendahulukan perkataan orang lain daripada perkataan Nabi, tidak boleh mendahulukan perkataan ustaz, tidak boleh mendahulukan perkataan kiai di hadapan perkataan Nabi. Itu namanya nasihat kepada Nabi. Dan nasihat kepada
para pemimpin, ya, melakukan yang terbaik bagi para pemimpin, di antaranya memberikan masukan kepada mereka, ya, dan juga kepada seluruh kaum muslimin. Lawan dari nasihat adalah gish. Jadi lawan daripada nasihat dalam bahasa namanya apa? Gish. Ya. Contohnya, kalau saya seorang pemimpin, maka apa yang saya dikatakan pemberi nasihat dalam bahasa Arab, ya, nasihat versi Arab, ya, bukan bahasa Indonesia, versi Indonesia. Nasihat kepada rakyat maksudnya apa? Saya melakukan yang terbaik bagi mereka. Itu namanya saya nasih. Saya memberi nasihat kepada rakyat saya. Saya melakukan yang terbaik. Harta yang sampai kepada saya benar-benar saya sampaikan kepada mereka. Benar-benar saya gunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Bukan untuk kemaslahatan pribadi. Nah, kalau ada seorang pemimpin yang dia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin rakyat, lantas dia melakukan gish, yaitu dia tidak melakukan nasihat, artinya dia tidak bekerja sebagaimana mestinya, artinya harta tersebut ternyata tidak dia gunakan untuk kemaslahatan umum, tapi untuk kemaslahatan pribadi misalnya, atau untuk kemaslahatan keluarganya, ya, atau tidak sebagaimana yang prosedur yang seharusnya ditetapkan dalam kenegaraan, maka pemimpin ini namanya pemimpin yang ghosh. Dia telah melakukan ghish dan dia diancam, ya, dengan azab, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dia masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan." Tidaklah seorang hamba diberi kesempatan oleh Allah untuk memimpin rakyat, yamutu yauma yamut, tatkala dia meninggal dunia, wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Dia melakukan ghish kepada rakyatnya, kepada anak buahnya, illa harramallahu alaihil jannah, kecuali Allah akan haramkan surga baginya. Ya. Dan ada kaidah, ya, yang disebut oleh para ulama, at-tasarruf fi umurir ra'iyah manutun bil maslahati, bil maslah. Jadi tatkala seorang pemimpin melakukan tindakan yang berkaitan dengan rakyat, maka tindakan tersebut harus dibangun di atas maslahat, yaitu maslahat umum maksudnya. Karena dia memimpin rakyat, maslahat tersebut harus kembali kepada kemaslahatan umum. Kapan pemimpin tersebut tatkala melakukan tindakan atau mengambil keputusan, kemudian ternyata tidak dibangun di atas kemaslahatan umum, tapi karena kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan sebagian golongan atau kemaslahatan keluarganya, maka dia telah melakukan ghish dan dia diancam tidak masuk dalam atau diharamkan surga baginya. Dan ini berlaku bagi setiap orang yang diberi kesempatan oleh Allah sebagai pemimpin. Apakah dia adalah presiden sebagai pemimpin utama, ya, ataukah dia sebagai gubernur, ataukah dia sebagai bupati, ya, ataukah dia sebagai hakim, ya, karena hakim dia mengatasi, artinya pekerjaan mereka ini maksud saya berkaitan dengan urusan rakyat. Seluruh orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mengaturi rakyat, ya, apakah dalam sebagai tingkatan tertinggi sebagai presiden, sebagai raja, ya, sebagai khalifah misalnya, atau yang di bawahnya sebagai gubernur atau amir atau sebagai bupati, bahkan sebagai kepala polisi misalnya, atau sebagai kepala tentara misalnya, atau panglima, atau hakim, ya, bahkan pegawai, karena pegawai biasanya dia juga berkaitan dengan urusan apa? Urusan rakyat, ya. Kalau dia ternyata tidak melakukan perkara sesuai dengan prosedur yang diharapkan oleh negara, artinya memperhatikan kemaslahatan rakyat, ya, maka dia diancam termasuk dalam hadis ini. Termasuk dalam hadis ini. Oleh karenanya hadis ini yang kita sampaikan adalah tentang akhlak yang buruk yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Tatkala dia melakukan ghish, diharamkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sebagaimana sering saya juga sampaikan, ya, kalau seorang pemimpin yang adil, ya, pahalanya sangat besar, luar biasa. Kenapa? Karena kebaikan yang dia lakukan berkaitan dengan banyak orang. Makanya Nabi SAW tatkala berkata, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat kelak, tatkala matahari jaraknya 1 mil, tatkala bumi didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzal ardu muddat, tatkala bumi dibentangkan, didatarkan, la tara fiha iwajan wala amta, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah, sehingga semua orang akan kelihatan, tidak ada yang bisa bersembunyi, semuanya berada di atas dataran tersebut dan semuanya akan terkena terik matahari yang begitu panas, ya. Luar biasa. Tatkala
hari tersebut ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama yang Nabi sebutkan imamun adil. Nabi menyebutkan 7 orang, kata Nabi SAW, imam yang adil, 2 orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang hatinya rindu selalu ingin ke masjid, seorang lelaki yang digoda oleh wanita yang cantik dan kaya dan punya kedudukan untuk berzina namun dia berkata saya takut kepada Allah, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, seorang tatkala berzikir sendirian ingat kepada Allah lantas dia menangis. Ini semua 7 orang hebat sehingga mereka berhak mendapatkan naungan oleh Allah pada hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat mengerikan. Ya. Tatkala matahari jaraknya 1 mil sementara keringat manusia bercucuran, luar biasa. Orang pertama yang Rasulullah SAW sebutkan imamun adil, imam yang adil. Kenapa? Karena pahala dia luar biasa. Ya, baik dalam skup kecil maupun skup yang besar. Apalagi kalau skup besar, seorang raja, seorang presiden, kalau dia adil, ya, maksudnya adil semaksimal yang bisa dia lakukan. Ya, bisa jadi seorang masuk dalam satu sistem, sistemnya sudah rusak. Ya, sistemnya sudah amburadul, penuh dengan kezaliman. Tentu dia tidak bisa merubah sekejap mata. Tapi Allah tahu dia berusaha. Dia berusaha merubah, ya, perlahan demi perlahan. Mulai ada perbaikan-perbaikan yang dia lakukan. Maka ini luar biasa. Dan perbaikan yang dia lakukan dirasakan oleh rakyat. Bayangkan kalau 100.000 orang yang merasakan hasil kebaikan yang dia lakukan. Hasil keputusan yang dia lakukan. Berapa banyak pahala yang dia dapatkan. Kalau Nabi SAW mengatakan, wa ahabul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Satu orang muslim kau masukkan, itu amalan dicintai oleh Allah. Bagaimana kalau seorang melakukan suatu keputusan yang menyenangkan 100.000 orang? Betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Bagaimana kalau 1 juta orang? Bagaimana kalau 200 juta orang? Maka orang pertama yang disebutkan oleh Nabi akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat imamun adil, imam yang adil. Ini karena itu perkara yang berat dan bisa dia lakukan dan kemaslahatannya berkaitan dengan banyak orang. Ya. Dan bukan cuma imam saja, ya, bukan saja presiden, bukan cuma khalifah, bukan cuma raja, skup yang di bawahnya pun demikian. Demikian juga gubernur yang adil. Ya. Demikian juga misalnya bupati yang adil. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan kepala sekolah yang adil. Ya, kepala sekolah mungkin anak buahnya berapa dengan murid-murid seluruhnya misalnya berapa? Misalnya 1.000, 2.000 orang. Nah, tatkala dia berbuat adil atau dia melakukan kebijakan yang baik yang merasakan 2.000 orang, maka betapa banyak pahala yang dia dapatkan, ya. Nah, sebaliknya pula kalau dia kurang ajar. Kalau dia kurang ajar ternyata dia seorang pegawai yang kurang ajar, ya. Dia seorang pemimpin yang kurang ajar, ya. Berbuat ghish, ya. Ingin mencari kemaslahatan dirinya sendiri, yang dia pikirkan keluarganya sendiri, ya. Dia tidak memikirkan rakyat, ya. Dia ingin mendapatkan kebahagiaan dirinya dengan mengorbankan kebahagiaan rakyat. Rakyat kebahagiaannya diambil demi kebahagiaan dirinya sendiri, demi kebahagiaan golongannya, demi kebahagiaan, ya. Karena kalau seorang sudah jadi pemimpin, ingat dia milik rakyat. Kemaslahatan yang dia urus bukan berkaitan dengan golongan yang dia mewakili, tidak. Tapi dia mewakili seluruh rakyat. Kenapa? Anda sebagai bupati misalnya, bukan Anda pikir bagaimana golongan Anda yang Anda perjuangkan saja. Ya, Anda perjuangkan golongan Anda, tetapi seluruh rakyat di bawah naungan Anda. Maka Anda harus berbuat sebaik-baiknya. Kalau tidak, urusannya panjang pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, wa huwa ghashun li ra'iyatihi, dia melakukan ghish, tidak berbuat yang sebaiknya, yang terbaik, ya, maka haramallahu alaihil jannah. Allah akan haramkan baginya surga. Dan urusannya panjang, kenapa? Dia akan dituntut oleh banyak orang. Dia akan dituntut oleh banyak orang. Kalau dia membuat suatu keputusan yang merugikan banyak orang. Satu kabupaten biasanya berapa rakyatnya? Saya ingin tahu juga, ya. Siapa tahu jadi bupati, kan? Bupati, kabupaten itu biasanya berapa rakyatnya? Saya sudah lama tidak belajar IPS, ya. Berapa biasanya? Ada yang tahu? Ya, saya ingin tahu. Enggak usah kebanyakan. Camat aja, camat. Atau lurah berapa biasanya kepala keluarga? Lurah biasa kepala keluarga satu kelurahan. Kira-kira saja apa? Salah juga enggak apa-apa kok. Berapa? 80 keluarga satu kelurahan. Kalau satu camat berapa kelurahan biasanya? Enggak tahu, ya. Terlalu sedikit, ya, 80. Berapa kalau gitu? Berapa?
Berapa? 4.000 satu kelurahan. Satu kelurahan 4.000 ya. Lurah yang baik, memberi keputusan yang baik, menyenangkan 4.000 kepala keluarga. Ini baru kepala keluarga, belum istrinya, belum anak-anaknya. Ya, belum lagi kalau satu orang istrinya 2, berapa banyak? Intinya satu lurah kalau membuat keputusan yang baik akan menyenangkan 4.000 orang, pahalanya luar biasa. Tapi kalau dia kurang ajar, ya, 4.000 orang akan tuntut dia pada hari kiamat. Mengerikan. Jadi maksud saya, jadi seorang pemimpin ini kondisi yang bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Ingat, saya ingatkan, bukan saya pemimpin tersebut harus adil tiba-tiba, seluruh keputusannya harus bijak tiba-tiba, seluruhnya tidak ya. Karena terkadang seorang masuk dalam sistem yang memang sudah rusak. Tapi Allah Maha tahu, dia berusaha memperbaiki. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam tatkala menjadi menteri keuangan di kerajaan Mesir, rajanya kafir, rajanya musyrik. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam berusaha melakukan hal yang biasa dilakukan sebaik-baiknya. Ya. Jadi Allah Maha tahu tentang apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya, menjelaskan tentang kedudukan seorang pemimpin, kata beliau, manzilatul imam minar ra'iyah, manzilatul wali minal yatim. Kedudukan seorang imam, seorang pemimpin terhadap rakyat sebagaimana kedudukan seorang wali terhadap anak yatim. Anak yatim kalau meninggal, yang ngurus dia adalah walinya. Anak yatim ini mungkin punya harta, ya, maka yang ngurus siapa? Pamannya misalnya. Yang ngurus, maka tidak boleh dia makan harta anak yatim ini. Dan Allah mengatakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman, sungguhnya mereka sedang memasukkan api dalam perut mereka dan mereka akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Nah, sebagaimana kita wali, sebenarnya saya seorang wali, ada anak yatim yang saya urus, maka saya berusaha untuk mengolah hartanya dengan sebaik-baiknya. Saya boleh makan dari harta tersebut dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang diizinkan. Saya kerja, saya olah harta tersebut, tapi semuanya demi kemaslahatan anak yatim ini. Kapan saya berlebih-lebihan, saya ambil harta tersebut untuk kepentingan saya, apalagi sampai menjadikan anak yatim ini menangis, maka binasa saya. Demikianlah kedudukan, kata Imam Syafi'i rahimahullah, demikianlah kedudukan seorang imam terhadap apa? Rakyatnya. Ya. Jadi dia bekerja bukan untuk dirinya, dia bekerja untuk rakyat. Kalau Anda nggak mau bekerja untuk rakyat, jangan jadi pemimpin. Urusannya berat pada hari kiamat kelak. Ya. Berhasil nggak berhasil, yang penting Anda berusaha semaksimal mungkin memikirkan kemaslahatan rakyat, maka Allah tahu bahwasanya Anda berusaha. Makanya kenapa ancamannya begitu berat? Kenapa ancamannya begitu berat? Karena sebagian pemimpin, ya tadi, dia ingin mencari kebahagiaan dirinya dengan mengorbankan kebahagiaan rakyat. Dengan mengorbankan kebahagiaan rakyat. Maka balasannya sebagaimana kaidah yang ma'ruf, al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Tatkala dia mengambil kebahagiaan rakyat, demi kebahagiaan dia di dunia, Allah ambil kebahagiaannya di akhirat. Kebahagiaan dia diambil selama-lamanya, masukkan neraka jahanam. Allah ambil kebahagiaan dia di akhirat, Allah masukkan dia dalam neraka jahanam. Baik. Ini tentunya nasihat bagi pemimpin ya. Bukan kepada rakyat ya. Semoga ada pemimpin yang dengar ya. Tapi para hadirin yang Subhanahu wa taala ya. Dan saya ingatkan tadi bukan berkaitan dengan pemimpin utama saja ya. Seluruhnya ya. Kata para ulama, raja, khalifah, presiden, menteri, karena dia punya anak buah. Semua yang punya anak buah masuk dalam hadis ini. Ya. Menteri, bupati, gubernur ya. Pak camat, Pak Lurah ya, Pak RT sama. Ini semuanya berkaitan dengan hadis ini karena dia punya anak buah. Bahkan sebagian ulama mengatakan muwazzaf, pekerja di negara, PNS juga sama, kena juga ya. Karena urusan dia berkaitan dengan apa? Dengan rakyat. Kalau dia bekerja dengan sebaik-baiknya, dia akan dapat pahala banyak. Tapi kalau dia bekerja dengan buruk, maka dia terancam dengan hadis ini. Baik, kita masuk pada hadis kedua yang juga berkaitan dengan pemimpin ya. Kata Nabi SAW atau hadis yang ke-12 dalam bab Ar-Rahab min Masawi'il Akhlaq, peringatan terhadap atau takut terhadap akhlak yang buruk, dan ini masih berkaitan dengan para pemimpin. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi SAW, ibunda kita bersama, ya, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Qalat, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaihi. Akhrajahu Muslim. Nabi berdoa, ya Allah, barang siapa yang mengurusi salah satu urusan umatku, ya, barang siapa yang mengurusi sebagian urusan umatku, fasyaqqa alaihim, ya ini berkaitan dengan para pegawai, ya, para pemimpin, para pegawai yang urusannya berkaitan dengan urusan rakyat. Barang siapa, ya Allah, barang siapa yang mengurusi sebagian urusan umatku, fasyaqqa alaihim, kemudian dia membuat sulit umatku, fashquq alaihi, maka sulitkanlah dia ya Allah. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini sebagaimana sering kita sampaikan dalam kaidah usul fikih, jika datang isim nakirah artinya tanwin, ada tanwinnya, bukan ma'rifah, ada alif lamnya tapi tanwin. Jika datang isim nakirah, kata benda nakirah yang ada tanwinnya datang dalam konteks kalimat syarat, ya, maka memberikan faedah keumuman, ya. Seperti dalam hadis ini, ya Rasulullah SAW menyebutkan, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, suatu pun, apapun yang diurusi, baik urusan besar maupun urusan apa? Urusan kecil. Fasyaqqa alaihim, kemudian melakukan kesulitan bagi mereka, fashquq alaihi, maka sulitkanlah dia pula. Balaslah dia juga dengan memberi kesulitan baginya. Kesulitan di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat, ya. Karena urusan ini urusan yang umum apa saja, ya. Maksud saya urusan di pemerintahan, urusan izin sekolah, ya, urusan perpajakan, semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat, urusan buat akte kelahiran, urusan buat surat nikah, urusan di bandara, semua urusan yang berkaitan dengan rakyat, ya. Kalau ternyata pegawai tersebut menyulitkan, sebagaimana sebagian orang berkata, hari ini kalau ada yang sulit ngapain digampangkan, ya. Dan sebagian orang-orang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk meraih sedikit harta, secerca harta yang sangat sedikit. Terutama kalau di bandara, ya. Saya pun mengalami seperti itu, ya. Saya tahu saya dizalimi, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak alasan sehingga orang dibuat gupuh, dibuat ketakutan sehingga harus mengeluarkan uang untuk apa? Melancarkan urusan. Kalau tidak, dipersulit dan dibuat takut dan dibuat gelisah. Ya, seandainya kalau saya gelisah sendiri, istri saya, anak saya juga gelisah. Terpaksa saya keluarkan uang. Uang tidak seberapa, uang saya tidak ada nilainya segitu, apa salah? Cuma kan membuat gelisah orang, membuat sengsara orang, membuat orang. Ini dia kira selesai urusan, tidak selesai urusan seperti ini. Suatu hari Allah akan balas dia di dunia sebelum di akhirat. Suatu hari Allah akan balas dia sebelum apa? Di akhirat. Oleh karena hati-hati para pegawai negeri, ya. Para pegawai negeri, PNS, ya. Ya. Dan bekerja sebagai PNS. Kalau Anda bekerja dengan baik, tadi sudah kita sebutkan, pahalanya banyak. Karena Anda meringankan banyak orang, Anda menyenangkan banyak orang, Anda melakukan kerjaan sebagaimana prosedur. Karena kebaikan Anda berkaitan dengan kemaslahatan banyak orang. Tapi kalau Anda ternyata bekerja tidak beres, menggelisahkan orang, buat orang lain tidak bisa tidur dan macam-macamnya, ya. Maka ingat, Allah akan memberikan kesengsaraan bagi Anda di dunia sebelum di akhirat. Ya, di dunia sebelum di akhirat. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kalau kita membicara masalah ini terlalu banyak, ya. Contohnya terlalu apa? Terlalu banyak, ya. Contohnya terlalu banyak, ya. Dalam berbagai macam lini dan berbagai macam urusan, ya. Tapi kalau antum punya uang banyak, lancar semuanya, ya. Namun ingat, ya, saya hanya ingatkan kepada terutama para pegawai, ya. Ingat kerjaan Anda itu mulia, terutama PNS atau bukan PNS saja, yang berkaitan baik pihak swasta yang berkaitan dengan kemaslahatan banyak orang. Jika Anda bekerja dengan baik, sesuai dengan prosedur, hasilnya bagus, menyenangkan banyak orang, pahala yang Anda dapatkan banyak jika Anda niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi saya bilang contohnya seorang buat proyek jalan. Kalau dia jujur,
Dana yang diberikan oleh pemerintah dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian dia membuat jalan dengan bagus, ya, jalan tidak mudah lobang sampai bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun masih bagus saja. Yang senang kan banyak orang. Berapa banyak orang lewat jalan tersebut tiap hari. Pahalanya banyak. Dia itu perkara dunia, urusan dunia, tetap dia dapat gaji. Tapi dia niatkan karena Allah, saya kerja ini ada amanah dari pemerintah. Saya melakukan kerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya, dananya benar-benar saya gunakan untuk dana jalan tersebut, saya akan buat jalan yang bagus. Dia buat jalan 1 kilometer aja, berapa ribu mobil yang lewat mungkin tiap hari. Berapa banyak orang senang santai di atas jalan tersebut, dia dapat pahala, amal jariah, jalan terus. Tapi coba kalau jalannya bolong-bolong, baru bikin 2 tahun sudah bolong-bolong, sudah bergelembung-gelembung ya, padahal kok jalannya bisa jadi keriting ya. Banyak orang naik, ribuan orang tiap hari. Berapa banyak orang yang dia siksa tiap hari. Jadi dosa jariah sama dia. Benar, makanya ini perkara bukan sepele. Uang yang dia dapatkan, hasil korupsi yang dia dapatkan, dia dapat, habis akan habis. Taruh dia korupsi 1 miliar, taruh dia korupsi 1 triliun, dia mau ngapain? Uang banyak juga ngapain? Tetap rumahnya yang dia tinggali cuma 1, tempat tidur yang dia tinggali cuma 1 tempat tidur. Dia punya mobil 10 yang dia pakai cuma 1. Waktunya makan paling enak-enak, waktunya kenyang berhenti. Waktunya ke toilet sama-sama. Terus mau duit banyak-banyak ya, tamak yang dia dapati. Tidak bisa dia nikmati seluruh kenikmatan tersebut, sementara kesengsaraan akan mendapati dia di dunia sebelum di akhirat. Hisabnya panjang di akhirat. Makanya para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama orang-orang yang bekerja dalam proyek pemerintahan, bertakwa kepada Allah. Ingat, itu harta bukan harta Anda, harta itu harta milik kaum muslimin, harta milik negara. Bertakwa kepada Allah dalam menggunakan harta tersebut sebagaimana yang seharusnya. Jika tidak, urusannya panjang. Di akhirat kelak urusannya panjang, yang Anda zalimi banyak orang, yang Anda zalimi banyak orang. Kalau Anda urusan sama 1 orang masih ringan. Anda berbuat zalim sama 1 orang, urusannya nanti di akhirat Anda lawan dia aja di sidang di hadapan Allah. Ya. Tinggal Anda berlawanan dengan dia. Ya. Tapi kalau urusan Anda 1.000 orang, 2.000 orang, urusannya panjang. 2.000 orang nuntut semua. Ya. Nenek-nenek, kakek-kakek, bapak-bapak, anak-anak. Kenapa? Waktu naik di atas aspal itu kejedut anak saya. Kenapa? Jalannya bolong. Urusannya panjang. Saya sejak kecil sudah dizalimi sama pembuat jalan ini. Urusannya panjang, tidak gampang ya ikhwan. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mengurusi urusan umat, urusan rakyat, namun dia tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyaqqu alaihim fashquq alaihi. Dia membuat susah bagi umatku, maka susahkanlah dia. Dan doa Nabi pasti dikabulkan. Dia akan mendapatkan kesulitan di dunia maupun kesulitan di akhirat. Hadis berikutnya, hadis yang ke-13 ya, tentang an-nahyu an darbil wajh. Larangan dari memukul wajah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza qatala ahadukum falyajtani bil wajha." Muttafaqun alaih. Jika salah seorang dari kalian bertengkar, ya, maka jauhilah dari memukul wajah. Jadi Islam adalah agama yang indah ya. Bahkan kalau seorang sedang bertengkar, Islam tetap mengajarkan adab. Ya. Bahkan dalam peperangan pun demikian. Dalam peperangan, ya, Islam mengajarkan adab. Tidak boleh membunuh seorang lelaki yang sudah tua, tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh para wanita. Ya, diajarkan dalam Islam. Tidak boleh melakukan musla, yaitu dengan mencincang-cincang mayat. Ini dilarang dalam Islam karena tujuannya bukan untuk seperti itu. Ya. Tujuannya yaitu agar orang-orang mengenal Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah meninggal selesai, jangan dicincang-cincang, kemudian
Orang-orang tua jangan dibasmi, kemudian tidak boleh merusak tempat ibadah. Ini aturan dalam perang dalam Islam. Ya, aturan perang dalam Islam. Apalagi hanya sekedar berkelahi. Kalau berkelahi kata Nabi SAW, "Falyajtanibil wajah." Jangan pukul wajah ya. Jangan pukul wajah ya. Ini karena merusak orang tersebut ya. Menjadikan wajahnya rusak. Padahal itu tempat ketampanan pada diri seseorang. Yaitu pada wajahnya. Demikian juga seorang suami. Terlebih lagi seorang suami. Ya, suami kalau lagi marah, lagi mukul, tidak boleh mukul wajah apa? Istrinya. Tidak boleh nampar apa? Istrinya. Kalau dia nampar istrinya, kemudian istrinya giginya patah, yang nyesal dia juga ya. Istrinya jadi ompong ya. Padahal dia tidak punya istri yang lain, cuma itu satu-satunya ya. Oleh karenanya buat apa dia? Tidak boleh mukul istrinya, kemudian tampar istrinya. Ya, kalau mukul bagian tubuh yang lain, jangan mukul apa? Wajah. Ini menunjukkan indahnya Islam. Bahkan dalam masalah perkelahian juga ada aturannya. Ada aturannya. Bahkan kata para ulama, ya, wa hadha nahyun amun ya umul hududa wa ta'zirat wal insan wal haywan. Bahwasanya larangan ini memukul wajah adalah larangan yang umum, mencakup dalam perkara hudud, dalam penegakan hukum hudud ya. Tatkala misalnya seorang dirajam, maka tidak boleh dirajam bagian apa? Wajah. Tatkala mencambuk misalnya ada seorang wanita berzina, lelaki berzina dan dia belum menikah, belum pernah menikah dengan nikah yang sah, maka hukumannya bukan rajam tapi dicambuk. Maka tidak boleh juga dicambuk di mana? Di wajah ya, tapi dicambuk di bagian tubuh yang lain. Demikian juga terhadap manusia, demikian juga hewan. Ya, tidak boleh seorang kemudian menyakiti hewan misalnya dengan melukai wajahnya. Tidak boleh ya. Kalau dia ingin misalnya mencemeti hewannya, maka jangan dicemeti di bagian apa? Wajahnya, mencambuk di bagian tubuhnya yang lain, karena ini dilarang oleh syariat. Kenapa tadi? Karena li'annal wajha majma'ul mahasin. Karena wajah adalah tempat terkumpulnya keindahan. Wa huwa latif, dan dia juga adalah tempat yang lembut, bagian yang lembut yang mudah untuk apa? Rusak ya. Maka akan kelihatan juga di situ bekas pukulan ya. Kalau seorang wanita misalnya dipukul oleh suaminya, ada bekas di wajahnya, mungkin tidak hilang lama baru hilang. Dan bagaimana tatkala dia keluar rumah, banyak orang yang lihat, "Ndok, kamu kenapa wajahmu?" Jadi banyak orang yang nanya, kan dia malu. Tapi kalau misalnya bengkaknya di tangan, enggak ada yang tanya ya. Kenapa? Karena tertutup. Jadi kalau di wajah semua orang lihat. Orang tuanya lihat, mertuanya lihat, tetangganya lihat. Jadi perkara yang memalukan. Dan syariat tidak ingin seperti ini. Demikian juga kalau pukul di mata, bahaya, bisa membuat seorang di wajah, bisa membuat matanya buta, matanya terluka ya. Dan cacat seperti ini cacat yang parah kalau jika timbul cacat di wajah, karena pusat perhatian wajah adalah pusat perhatian. Makanya syariat melarang untuk memukul di bagian wajah. Dan ini berlaku umum dalam menegakkan hukum hudud ya. Demikian juga berkaitan dengan manusia dan juga bahkan hewan. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, hadis ke-14. Ma jaa fil hadar minal ghadab, ya, tentang peringatan dari sikap suka marah-marah ya. Wa anhu, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala, ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, ausini." Seorang datang bertemu dengan Nabi berkata, "Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Qala la taghdab. Kata Nabi SAW, jangan kau marah. Faraddada miraran. Maka orang ini mengulangi lagi, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Sebagian ahli hadis mengatakan seakan-akan orang ini kurang puas dengan wasiat tersebut. Dia ingin mencari wasiat yang lebih keren, yang lebih hebat ya. Ternyata Nabi cuma bilang apa? Jangan marah. Maka dia ulangi lagi. Dia ingin cari wasiat yang mungkin lebih hebat daripada wasiat ini. "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Jawaban Nabi tidak berubah. La taghdab, jangan kau marah. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pernah saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi datang dalam beberapa riwayat ya hadis ini, ada sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin ya idza amiltuhu dakhaltul jannah wala tukfir alayya."
Atau kama qala, dia mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku lakukan maka aku akan masuk surga, tapi jangan banyak-banyak amalannya, ya. Dia bilang apa? Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang aku kerjakan masuk surga, wala tuksir aliyah, tapi jangan banyak-banyak. Dia ingin amalan praktis masuk surga. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Jangan apa? Marah. Dalam hadis yang lain ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin yubaiduni an ghadabillah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku kepada satu amalan yang bisa menjauhkan aku dari kemurkaan Allah. Maka Nabi berkata, la taghdab, jangan marah. Maka kau akan dijauhkan dari kemurkaan apa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti masalah tidak marah ini bukan masalah sepele. Ini masalah penting. Tadi ada seorang sahabat minta wasiat berulang-ulang, jawaban Nabi jangan marah. Seorang sahabat minta ditunjukkan amalan yang sepele, bukan sepele, tapi amalan yang sedikit bikin masuk surga. Kata Nabi, jangan marah. Seorang sahabat minta ditunjukkan satu amalan yang bisa menjauhkan dari neraka jahanam. Kata Nabi, jangan marah. Berarti amalan jangan marah ini amalan yang penting. Amalan yang penting. Oleh karenanya, salah seorang perawi menyatakan, ya, kemudian saya pun merenungkan tentang perkataan Nabi. Kenapa dia mengatakan jangan kau marah, jangan kau marah, jangan kau marah. Fa idzal ghadab yajma'u syarra kullahu. Kata dia, ternyata saya amati, ternyata kemarahan itu adalah pusat dari segala keburukan. Ternyata kemarahan itu telah mengumpulkan seluruh keburukan. Banyak permasalahan yang timbul akibat apa? Kemarahan. Akibat tidak sabar, ya. Perceraian banyak terjadi karena tidak sabar, ya. Pembunuhan banyak terjadi karena emosional, ya. Ini banyak terjadi, ya. Bahkan pertikaian di antara misalnya sebagian orang juga karena kemarahan, ya. Artinya kemarahan ini menimbulkan banyak permasalahan, Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang dimaksud dengan la taghdab? Jangan kau marah. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, menjelaskan yang dimaksud dengan la taghdab, jangan kau marah, bukan berarti sifat marah kita buang dari hati kita. Karena tidak mungkin, manusia diciptakan pasti punya potensi untuk marah. Pasti punya potensi untuk marah. Oleh karenanya enggak mungkin kita menghilangkan sifat apa? Marah dari hati kita. Sifat marah ini bisa timbul sewaktu-waktu. Oleh karenanya apa maksudnya la taghdab? Bukan maksudnya hilangkan sifat marahmu, tidak. Karena ini enggak mungkin. Ya, sebagaimana hilangkan rasa laparmu, enggak mungkin, manusia pasti apa? Lapar, ya. Hilangkan syahwatmu, enggak mungkin, manusia lelaki pasti punya syahwat terhadap apa? Wanita. Tapi maksudnya kata Ibnu Rajab Al-Hambali ditafsirkan dengan dua tafsiran, ya. Yang pertama, lakukanlah akhlak-akhlak yang mulia yang bisa menjauhkan engkau dari sifat marah. Jadi pencegahan preventif. Anda supaya tidak marah, lakukanlah, hiasilah diri Anda dengan akhlak-akhlak mulia supaya Anda tidak cepat marah. Di antaranya, ya, seperti sifat mudah memaafkan, sifat mudah melupakan kesalahan orang lain, ya. Kalau orang lain berbuat salah sama Anda, jangan Anda catat, ya. Sudah, Anda lupakan aja. Jangan dicatat, ya. Kata orang, kalau punya masalah dengan istri, kebaikan istri catatlah di batu, keburukan istri catatlah di air. Jadi kena aliran hilang, ya. Jangan sebaliknya, setiap kesalahan istri catat di batu, ya, enggak hilang-hilang. Ingat terus, ini istri kurang ajar. Dulu 5 tahun yang lalu dia giniin saya. Sekarang setelah 5 tahun 4 bulan dia gini, tanggalnya dia ingat. Tanggal sekian. Demikian juga para wanita. Kalau suami punya salah, ya, catatnya di air, jangan catat di mana? Di batu. Tapi kebaikan suami catat di batu supaya enggak hilang-hilang, ya. Supaya enggak hilang-hilang. Namun saya sering sampaikan wanita itu paling kuat, dia diberi hafalan yang kuat oleh Allah, ya. Dia punya hafalan yang kuat, ya, terutama dalam mengingat kesalahan suami. Suami kadang-kadang lupa, ya. Suami kadang, ini bukan perkataan saya, perkataan sebagian ulama, ya. Wanita itu diberi kekuatan untuk mencatat kesalahan apa? Suami. Makanya kalau lagi misalnya mungkin ada perselisihan antara seorang suami dengan seorang istri, maka istrinya ingat, kamu begini. Suaminya coba-coba ingat, lupa dia. Yang dia ingat utangnya, saya punya utang, ingat kesalahan istri, lupa terus. Yang dia ingat apa? Utang dia, ya. Bisnis dia, ya. Kalau istri, kamu begini. Wah, hafalanmu kuat sekali. Maka
di antara hal yang membuat seorang mudah untuk tidak marah atau preventif supaya tidak cepat marah, lupakan, mudah memaafkan. Ya. Di antaranya wajah suka senyum. Orang kalau suka senyum bagaimana mau marah-marah? Latih diri untuk apa? Suka senyum, tebar pesona ya. Tapi jangan salah tebar ya. Sama istri, sama orang tua, sama adik-adik, sama keluarga, sama kerabat istri, ya, sama kerabat kita, sama tetangga. Latih sama teman-teman di kantor ya. Jangan senyum sama bos saja ya. Sama teman-teman juga latih. Kalau orang sering terlatih senyum, itu akan ada berdampak di hati. Akan ada berdampak di hati ya. Demikian juga ramah kalau ketemu orang salami. Ya ikhwan, salam itu ada pengaruhnya. Beda orang salam itu beda. Kalau salam, antum salami dia, antum pegang tangannya, ada kayak strom dalam hati membuat kita sayang kepada dia, husnudzon kepada dia ya. Makanya kalau bisa kita salami dengan baik, kita ramah ketemu dengan dia seperti itu. Ini tebar pesona. Intinya orang murah senyum, ya ini tidak mudah marah, tidak mudah marah. Demikian juga kata para ulama, jauhi rasa pelit ya. Latih diri untuk dermawan. Latih untuk apa? Dermawan. Karena orang pelit suka marah-marah. Orang pelit suka apa? Marah-marah. Kalau Anda ketemu suami Anda suka marah-marah, mungkin dia pelit ya. Mungkin dia pelit. Kenapa? Anaknya ngerusakin sedikit apa saja, ini harganya berapa, marah-marah. Istrinya ini salah sedikit, marah-marah, ngomel-ngomel ya. Jadi perhitungan. Kalau orang perhitungan, ada hartanya yang sedikit hilang, dia cepat apa? Emosi. Tapi kalau dia dermawan, rusak ya sudah, nanti Allah ganti yang lain. Kan tenang kan ya. Enak aja ngomongnya. Prakteknya susah. Ini kan saya nyampaikan teori. Saya kan nyampaikan teori. Ustadz tugasnya apa? Nyampaikan apa? Pengajian ya. Antum dengar aja ya. Jadi seperti itu ya. Kalau orang dermawan dia tidak cepat apa? Emosi. Ini penafsiran pertama dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Maksud dari la taghdab, jangan kau marah, bukan buang perasaan sikap marahmu itu mustahil akan hilang. Karena itu potensi dasar yang ada pada diri manusia. Jadi maksudnya hiasilah dirimu dengan akhlak-akhlak mulia, yang dengan akhlak mulia tersebut kau bisa tercegah dari perbuatan marah. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua yang disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, maksudnya jika timbul kemarahan dalam dirimu dan sudah menyala, maka lakukanlah sebab-sebab yang bisa memadamkan kemarahan tersebut dan tidak melampiaskan kemarahan tersebut. Itu maksudnya. Jangan kau lakukan konsekuensi kelaziman dari kemarahan tersebut. Seperti memaki, bentak-bentak, kemudian mukul dan yang lainnya. Ini sudah pernah kita bahas ya. Sebelumnya Rasulullah SAW menyebutkan di antara hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang tatkala sedang marah, di antaranya pertama berta'awudz kepada Allah. Ya, kepada Allah dari godaan syaitan. Ya. Tatkala ada seorang sedang marah-marah, Rasulullah SAW mengatakan, Inilah a'lamu kalimatan, lau qalaha ladzabaha anhu ma yajid. Sungguh saya tahu suatu kalimat, suatu doa yang kalau diucapkan oleh orang ini akan hilang darinya kemarahan yang dia dapatkan. Lau qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Kata Nabi SAW, al-ghadab apa? Kemarahan itu dari syaitan. Wasyaitan khuliqa min nar, dan syaitan diciptakan dari api. Ya, jadi kemarahan itu dari syaitan. Ingat, tatkala Anda sedang marah, yakinlah syaitan sedang hadir di hadapan Anda untuk merayu Anda melakukan pelampiasan dari kemarahan tersebut. Yakin setan sedang hadir. Kayak ini saat-saat di mana seorang sedang lengah. Jadi manusia itu dalam kondisi sangat lengah, dalam kondisi sedang marah. Otaknya enggak jalan. Dalam kondisi sedang syahwat. Syahwatnya memuncak, otaknya enggak jalan. Kondisi-kondisi seperti itu, setan sedang hadir. Kenapa? Itu poin di mana manusia sedang lemah. Sedang lemah imannya, sedang marah, sedang syahwat, ini diantaranya ya. Gelap mata ya, maka setan pasti hadir. Jadi ada kondisi di mana manusia dalam titik lemah, puncak-puncak kelemahan, di antaranya tatkala sedang marah, tatkala sedang di puncak syahwat, maka ini sedang lemah, dan yakinlah setan hadir dalam kondisi-kondisi tersebut. Setan hadir dalam kondisi tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, la yakhlur rajulu bimra'atin illa kana syaitan salisahuma. Tidaklah seorang laki berdua-dua dengan wanita kecuali setan hadir. Kenapa? Sedang syahwat. Ya, namanya laki-laki ketemu perempuan pasti ada stromnya. Gak mungkin gak ada stromnya. Ya, pasti ada perasaan. Ya, berdua-duaan. Ya. Apakah berdua-duaan secara zat atau berdua-duaan dalam chattingan? Iya. Chattingan dengan istri orang lain. Ini dengan berduaan ketawa-ketawaan, setan pasti hadir.
Ya, karena Anda laki-laki, dia perempuan, pasti ada stromnya. Kalau nggak ada stromnya berarti Anda laki-laki nggak beres. Ya. Pasti ada stromnya. Siapapun dia. Ya. Mau ngaji, mau ustadz. Tapi kalau dia sudah chatting-chattingan berdua dengan seorang wanita, apakah itu gadis, apakah janda, ya, apakah istri orang lain, mulai ketawa-ketawaan, pasti ada stromnya. Mustahil nggak ada stromnya. Kecuali Anda lelaki yang tidak normal, ya. Nah, tadi Nabi SAW mengatakan, la yakhrul rajulu bimra'atin illa kana syaitan thalithahuma. Tidaklah seorang laki berhubungan dengan wanita kecuali syaitan yang ketiga. Kenapa? Syaitan hadir dalam kondisi-kondisi lemah seperti itu. Demikian juga tatkala kita sedang marah, syaitan hadir. Maka Nabi menyuruh kita berdoa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engau dari godaan syaitan. Ini yang maksud Nabi. La taghdab, jangan kau marah. Berdasarkan tafsiran yang kedua, artinya jangan kau lampiaskan kemarahanmu, tapi lawanlah kemarahan tersebut. Dengan caranya berdoa kepada Allah agar dilindungi daripada godaan syaitan. Yang kedua, pernah kita sebutkan juga, kalau seorang sedang marah, maka dia berwudu. Kenapa? Al-ghadab minasyaitan wa inna syaitan khuliqa min nar. Bahwasanya kemarahan dari syaitan dan syaitan diciptakan dari api. Maka jika seorang sedang marah, matikan api tersebut dengan air wudu. Maka dia berwudu dengan wudu yang syar'i. Bismillah, kemudian dia berwudu dengan wudu seakan-akan dia hendak salat. Itu akan melindungi dia dan mengurangi kemarahannya. Kemudian juga Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita sedang marah, kata Rasulullah SAW, kalau dia sedang berdiri, falyaqut, maka dia duduk. Ya. Kalau dia ternyata setelah duduk tidak juga berhasil mengurangi kemarahannya, maka dia falyataji, hendaknya dia berbaring. Dia berbaring, ya. Hendaknya dia berbaring. Karena kalau seorang sedang berdiri, dia mudah melakukan apa saja. Tangannya mudah, kakinya mudah menendang, tangannya mudah untuk memukul, ya. Kalau dia sedang marah kemudian dia duduk, lebih tenteram. Kalau sudah hilang, alhamdulillah. Tapi kalau nggak hilang-hilang juga, hendaknya dia berbaring di atas tanah, berbaring. Ingat, dia ini manusia. Dia punya kelemahan, berbaring agar dia tidak bisa melakukan macam-macam, ya. Berbaring, ya. Kalau bisa tidur maka tidur lebih bagus, ya. Tidur lebih bagus. Bagaimana saya sering sampaikan kisah siapa? Ali bin Abi Thalib, ya, pernah terjadi cekcok antara dengan istrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi SAW datang di siang hari ingin menengok putrinya Fatimah dengan menantunya siapa? Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib mantu Nabi sekaligus sepupu Nabi SAW. Sekaligus sepupu Nabi SAW. Sementara Ali adalah bukan omnya Fatimah langsung, tapi apa? Sepupu bapaknya, ya. Di kedudukannya seperti om, tapi bukan om langsung. Kalau om langsung kan tidak boleh, mahram. Kalau om langsung apa? Mahram. Tapi sepupu bapaknya, jadi ada kerabat sekaligus suaminya. Maka Nabi SAW waktu datang ke rumah di siang hari melihat kondisi, kok Ali bin Abi Thalib tidak ada di rumah? Rasulullah SAW sudah ada firasat, ada masalah di keluarga. Karena waktu-waktu seperti ini adalah waktu suami pulang ke rumah, waktunya istirahat. Maka Rasulullah SAW langsung menghadapi permasalahan tersebut dengan berkata, Aina ibnu ammik. Rasulullah SAW tidak mengatakan, wahai Fatimah, mana suamimu? Tapi langsung Rasulullah SAW ingatkan, wahai Fatimah, mana sepupu bapakmu? Atau mana ommu? Jadi Rasulullah SAW ingatkan, Ali bin Abi Thalib itu punya hak dua. Hak sebagai suami dan juga hak sebagai apa? Kerabat. Maka Fatimah mengatakan, kana baini wa bainahu syai' fa kharaja muqdaban wa lam yaqil indi. Atau kama qalat. Kata Fatimah, tadi ada suatu masalah antara saya dengan dia, maka dia pun keluar dari rumah dalam kondisi marah dan dia tidak tidur siang di rumahku. Ali sedang marah, kata Fatimah, dia keluar dalam kondisi marah. Lihat, Ali sedang marah, dia pun pergi ke mana? Ke tempat yang sangat mulia, ke masjid. Ya. Coba kalau dia pergi ke kafe, bahaya. Kalau dia pergi ke pasar, bahaya. Ya. Ya. Kalau orang sedang marah pergi ke kafe, pergi rusak, udah hancur. Ya. Kalau dia sedang marah, dia lampiaskan emosinya, dia hubungi cewek lamanya. Istri saya lagi curhat. Dan ini banyak terjadi. Ya. Seorang wanita lagi masalah sama suaminya, dia curhat sama pacar lamanya. Kenapa? Dia bingung, dia ingin mencari kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang pernah lewat. Waktu dia sedang pacaran, dia ingin kembalikan lagi. Situ setan bermain. Ali bin Abi Thalib sedang marah, dia pergi kemana? Ke Masjid Nabawi, kemudian apa? Tidur, berbaring, akhirnya tidur. Nah, kalau sudah bangun, sudah lupa. Sudah selesai urusan. Ya. Maka Nabi SAW pun mencari Ali bin Abi Thalib, ternyata di masjid. Rasulullah SAW mengatakan, kum ya Aba Turab. Rasulullah SAW, Ali sedang tidur, ridaknya jatuh,
dan kita tahu masjid dulu terbuat dari tanah, sehingga banyak pasir yang ada di pundaknya, maka Rasulullah SAW dengan tangannya yang mulia membersihkan pasir tersebut dari pundak Ali bin Abi Thalib sambil beliau berkata, "Kum ya Aba Turab, wahai orang yang ada pasirnya, bangunlah." Ternyata Rasulullah mertuanya sendiri yang membangunkannya. Makanya Ali bin Abi Thalib senang dengan kondisi tersebut, dia paling suka kalau dipanggil dengan Abu Turab. Apa? Orang yang ada pasirnya. Ya. Antum suka juga Abu Turab? Ya. Abu Gosok ya. Ali bin Abi Thalib kenapa? Karena ada kronologisnya yang membuat dia senang dengan nama tersebut. Kenapa? Mertuanya menghadapi masalah dia dengan bijak. Tidak datang, kamu ngapain putri saya? Sudah punya rumah kok ngapain tinggal di sini? Ya, misalnya gitu, masalah kalau begitu. Tapi Rasulullah SAW hanya suruh bangun aja. Kum ya Abu Turab ya. Jadi maksud saya, seorang kalau marah-marah tidak bisa hilang, udah dia baring. Tidur, sudah tidur aja gimana caranya tidur. Supaya kalau ditidur selesai urusannya. Ya, tapi kalau dia layani bahaya. Di antaranya Rasulullah SAW menyuruh kita kalau sedang marah jangan bicara. Kata Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau salah seorang dari kalian sedang marah, maka jangan ngomong. Jangan apa? Ngomong. Kenapa? Anda sedang lemah imannya. Setan sedang hadir. Otak Anda sedang tidak beres. Ya, sampai para ulama menyebutkan bahwasanya orang hakim atau qadhi kalau sedang marah tidak boleh memberi keputusan, tidak boleh ngatuk palu. Kamu di penjara sekian tahun, enggak boleh. Kenapa? Dia sedang emosi. Karena bisa jadi hukumannya bertambah berat. Ya. Misalnya dia bilang, "Kamu saya hukum 2 tahun." Tahu-tahu terdakwa, "Pak Hakim kurang ajar, Pak Hakim koruptor, Pak Hakim paling dibayar sama musuh saya." Akhirnya dia emosi. Kalau gitu 20 tahun. Ini enggak boleh seperti itu. Kapan dia boleh memberi hukuman? Kalau dia sudah tenang. Berarti dia menghukum berdasarkan ilmu yang dia miliki, bukan karena emosi. Bukan karena emosi. Nah, demikian pula seorang sedang marah jangan ngomong. Betapa banyak perceraian timbul gara-gara kemarahan. Tatkala sedang emosi otaknya nggak jalan. Lelaki kalau sedang otaknya jalan, lelaki itu otaknya sangat jalan waktu kapan? Waktu istrinya mau beli sesuatu, dia otaknya jalan. Ini harganya sekian. Aduh, ini kalau dikurangi biaya SPP cukup atau tidak, otaknya jalan benar ya. Kapan otaknya tidak jalan? Kalau lagi emosi. Istri lagi buat dia jengkel, otaknya sering tidak jalan. Sehingga dia mudah mengatakan, "Kamu saya cerai." Jatuh talak 1. Seandainya otaknya jalan, dia akan pikir, kalau saya cerai bagaimana, anak-anak bagaimana. Tapi sering, tatkala seorang sedang marah, otaknya tidak jalan. Sehingga kemudian dia menjatuhkan talak, kemudian dia menyesal setelah itu. Dan terlalu banyak orang menyesal setelah menceraikan. Selama saya menghadapi permasalahan cerai, ya, saya ingat saya mungkin cuma 1 kasus, ya, yang seorang datang mengatakan, ya, alhamdulillah sudah cerai. Ya, mungkin karena masalahnya terlalu berat, sehingga dia menuju itu adalah hal al-akhir atau solusi terakhir cerai. Tapi kebanyakan orang datang kepada saya tanya masalah cerai, semuanya menyesal. Semuanya apa? Menyesal. Berarti mereka menjatuhkan cerai tanpa pertimbangan. Kenapa? Sedang emosi. Ya, kamu saya cerai, menyesal setelah itu, menyesal setelah itu. Dan seluruh yang kasus, mungkin puluhan kasus yang datang kepada saya semuanya menyesal. Mungkin cuma 1 yang tidak menyesal, yang lainnya menyesal. Kenapa? Dia sedang emosi, kemudian dia menjatuhkan cerai. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang dari kalian sedang marah, maka jangan ngomong, diam. Kalau kita sedang emosi sama istri kita, diam ya. Istri kita ceramahin kita terus, diam ya. Karena kalau antum ceramah nanti urusannya lain ya. Istri mungkin bilang, "Ceraikan saya. Kamu sudah lama tidak, pulangkan saya ke rumah orang tua." Ya. Macam-macam dia ceramah, sudah tenang aja. Karena kalau antum sekali ceramah bahaya. Ceramahnya kamu saya cerai, selesai urusan. Meskipun itu kalau antum bilang kamu saya cerai, istri langsung KO. Antum tahu dia langsung KO. Tapi antum jangan ikut apa? Emosi. Udah istri ngomel-ngomel, antum ambilin permen, makan dulu permen. Biar dia nggak ngomel. Kasih permen apa? Makan permen. Udah tenang. Beneran, praktekan ya. Saya belum pernah praktek, tapi antum praktekan. Ambil permen kasih makan supaya diem. Diem dulu. Ya, makanya seorang pasangan suami istri, kalau istri sedang marah, suami mengalah. Kalau suami sedang marah, istri mengalah. Kalau suami marah, istri mengalah, ya buyar. Kalau istri marah, suami marah, buyar urusannya. Harus ada yang mengalah, harus ada yang waras. Tatkala itu,
Kalau lagi dua-duanya lagi marah, dua-duanya lagi enggak waras. Harus ada yang waras ya. Makanya kata para ulama, innal ghadab awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Sungguhnya kemarahan itu awalnya adalah kegilaan, ujungnya adalah penyesalan. Ingat kalimat ini. Hafalin ini bukan hadis Nabi ya, perkataan ulama apa? Al-ghadab awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Bahwasanya kemarahan itu awalnya adalah kegilaan ya, karena otak enggak jalan dan ujung-ujungnya adalah apa? Penyesalan. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya, hadis ke-15. Dan ini kembali lagi berkaitan dengan kebanyakan kepada pegawai pemerintah ya, pada pegawai pemerintah atau kepada orang-orang yang diberi kekuasaan untuk mengolah harta kaum muslimin ya. Tahdzir min akhdhil mal bighairi haq, peringatan tentang mengambil harta tanpa hak. Peringatan mengambil harta tanpa hak. An Khawlata al-Ansariyati radhiyallahu taala anhuma. Radhiyallahu taala anha. Dari Khawlah al-Ansari radhiyallahu taala anha. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haq." Sungguhnya ada orang-orang yang mereka yatakhawwadun, khawd artinya berjalan di air. Asalnya yaitu masuk dalam air. Tapi maksud kata para ulama yatakhawwadun artinya yatasarrafun, yaitu mengolah harta. Mengolah harta tanpa hak. Artinya harta tersebut berikan kepada orang yang bukan haknya, atau dia ambil padahal bukan hak dia. Artinya dia mengolah harta tersebut tanpa prosedur yang benar, yang seharusnya. Yatakhawwaduna fi malillah bighairi haq. Dia mengaturi harta Allah tanpa hak. Falahumun nar yaumal qiyamah, maka baginya neraka pada hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil ya bahwasanya harta yang dimiliki atau yang diamanahkan oleh negara kepada kita ya, itu adalah hak harta rakyat. Adalah harta apa? Harta rakyat. Dan ini berlaku ya bagi seluruh bentuk kenegaraan. Demikian juga raja. Raja yang zahirnya harta milik dia, itu sebenarnya juga harta Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada dia. Dan dia tidak boleh mengolah kecuali untuk kemaslahatan rakyatnya. Dia tidak boleh mengolah kecuali untuk kemaslahatan rakyatnya. Bahkan seluruh harta kita milik Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita mendengar ada yang meninggal kita mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya kita adalah milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Nah, kita saja milik Allah, apalagi harta kita. Jadi harta ya pada hakikatnya adalah titipan Allah kepada kita ya. Ya, makanya Allah mengatakan wa atuhum mimmalillahi alladzi atakum. Kata Allah, berikanlah kepada mereka harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi harta kita ini adalah titipan Allah. Jangankan harta kita, badan kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak boleh melukai badannya dengan sengaja, tidak boleh membunuh dirinya misalnya, tidak boleh dia memotong di badannya, karena ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nyawa kita, tubuh kita milik Allah, titipan dari Allah, apalagi hanya sekedar harta kita yang mengikuti diri kita. Lebih utama adalah milik Allah. Maka aturannya dalam aturan yang berlaku, seorang hanya boleh memanfaatkan titipan barang sesuai dengan aturan pemiliknya yang sesungguhnya. Ya. Kalau saya nitip motor saya kepada si fulan, boleh nggak si fulan naik motor saya? Nggak boleh, harus minta izin sama saya dulu. Boleh nggak saya pakai motor Ustadz? Ya boleh, silakan. Itu kan motor saya, kamu boleh pakai, tapi nggak boleh macam-macam ya. Ya. Boleh ke sana, boleh ke sini, nggak boleh macam-macam. Ya, kalau bensinnya habis, tolong diisi ya. Misalnya gitu ya. Jadi dia ikut aturan saya karena saya pemilik harta sesungguhnya. Sama, kita tatkala memiliki harta, maka kita harus ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu harta kita sendiri. Harta kita sendiri. Itu pun harus kita ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau itu harta
negara. Apalagi kalau itu harta negara. Apalagi itu harta baitul mal, baitul malil muslimin, harta milik rakyat sesungguhnya seluruhnya. Oleh karenanya, orang jadi raja saja, dan raja itu zahirnya harta milik dia, kekayaan milik dia. Itu pun dia harus mengolah harta sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau bukan raja? Bagaimana kalau hanya sekedar petugas negara yang juga digaji oleh negara, ya? Maka dia bekerja dengan gaji yang dia terima untuk mengolah harta demi kepentingan masyarakat. Tidak boleh dia untuk kepentingan yang salah. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq. Beberapa orang mengolah harta Allah dengan cara yang tidak benar. Kata Nabi, falahumun nar yaumal qiyamah. Baginya neraka pada hari kiamat kelak. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Bahkan Rasulullah SAW menegur orang yang mendapatkan hadiah. Jadi ada seorang yang dia bertugas untuk mengambil zakat, menarik harta zakat. Ya. Rasulullah SAW tugaskan dia mengambil harta zakat. Waktu dia mengambil harta zakat, dia dikasih hadiah oleh orang. Dan dia dikasih hadiah karena dia petugas negara. Jadi negara Islam yang pimpin Nabi SAW, Nabi menugaskan beberapa pegawainya untuk ngambil zakat. Waktu dia ngambil zakat, dia juga dapat hadiah dari orang, entah kambing, entah unta, saya lupa dalam hadisnya, ya, dapat hadiah. Kenapa dia dapat hadiah? Karena dia adalah petugas apa? Petugas negara. Maka waktu dia pulang balik kepada Nabi bawa harta zakat, maka dia mengatakan ini harta zakat, ini harta saya. Yang ini tadi zakat, yang ini saya. Maka Rasulullah SAW tegur, ini semua milik negara. Maka Rasulullah SAW berkata, "Fahalla yajlis fi baiti abihi atau baiti ummihi." Fayanzur yuhda lahu amla. Coba kalau dia tadi duduk di rumah ibunya, bukan sebagai pegawai negara, bukan sebagai pegawai negeri, apakah akan datang hadiah kepada dia? Apakah akan datang amplop kepada dia? Apakah akan datang cek kepada dia? Apakah akan datang satu karton isinya duit buat dia? Jawabannya tidak akan datang. Dia dikasih duit karena dia pegawai negeri dan orang punya kepentingan sama dia. Padahal itu uang yang diberikan kepada dia bukan uang negara, uang luar, uang rakyat kan. Ada orang kasih hadiah. Itu pun Nabi bilang tidak boleh, haram hukumnya. Bagaimana dengan uang yang dari pemerintah, dari negara untuk kita ambil, untuk kita olah sembarangan? Maka ini musibah ya. Musibah ya. Dan ini hati-hati kepada terutama pegawai negeri. Tadi saya sering ulangi dan saya tidak bosan untuk mengulangi. Pegawai negeri itu pekerjaan mulia. Ya, bukan karena dia berkaitan dengan kemaslahatan banyak orang. Kalau Anda bekerja dengan baik, dengan sebaik-baiknya, maksud saya bekerja dengan sebaiknya bukan berarti Anda merubah sistem seluruhnya. Ini susah. Maksud saya Anda melakukan tugas dengan yang semaksimal baik yang bisa Anda lakukan. Maka Anda akan mendatangkan kemaslahatan bagi banyak orang, insya Allah pahalanya besar. Tapi kalau sebaliknya, ya, ternyata Anda menggunakan harta tidak sesuai dengan mengolah harta, mengolah dana, tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan, yang diinginkan oleh negara, maka bahaya. Falahumun nar, kata Nabi, bagi mereka neraka jahanam. Ya. Bagi mereka neraka jahanam. Lihat tadi, seorang dapat hadiah, padahal ini bukan uang negara, uang rakyat. Kasih hadiah kepada kita, kita pegawai negeri misalnya. Kita ngurus-ngurus atau dapat hadiah dari orang. Ini pun tidak boleh diterima. Kenapa? Karena kita diberi hadiah, karena kita pegawai negeri. Kata Nabi, fahala yajlis fi baiti abihi au baiti ummihi falyanzur ayuhda lahu amla. Coba kalau dia duduk di rumahnya, bukan sebagai pegawai negeri, apakah akan datang amplop? Jawabannya tidak akan datang. Kalau gitu, itu harta adalah milik apa? Negara. Milik negara. Ya. Saya bertemu dengan salah seorang, mana saya ngisi pengajian di suatu tempat di daerah Kemang, ya, ada seorang ikhwan, orang Inggris asli, ya, istrinya orang Indonesia, ya. Dia cerita, saya pernah melakukan suatu proyek, ya. Proyek tersebut, ya, membeli suatu alat yang saya tawarkan alat tersebut dari Inggris. Alatnya bagus dan kualitasnya tinggi. Ya, saya tawarkan kepada salah seorang pegawai. Ya. Ternyata dia tidak mau beli dari saya. Dia mau beli dari negara yang lain yang lebih murah. Padahal kualitas saya lebih kuat dan bisa bertahan sampai mungkin 20 tahun. Sementara kualitas barang tersebut paling banter mungkin 1 tahun, 4 bulan mungkin sudah rusak. Namun dia tetap memilih kualitas apa? Yang murah tersebut.
Padahal harganya sama atau beda tipis. Saya bingung, kok bisa demikian? Dia tidak mau beli barang yang kualitas bagus, padahal untuk kepentingan negara. Ternyata supaya proyeknya jalan terus. Karena kalau beli sekali, 20 tahun nggak ada proyek beli baru ya. Setiap beli yang baru ada proyek yang bisa masuk dalam kantungnya. Ini seorang memikirkan kemaslahatan dia dengan mengorbankan kemaslahatan rakyat. Jadi sudah saya sampaikan. Dia ingin mendapatkan kemaslahatan dirinya dengan mengorbankan kemaslahatan rakyat. Dan dia gosh, melakukan gish. Dia tidak nasih. Orang seperti ini ingin mendapatkan kebahagiaan pribadi dengan mengorbankan kebahagiaan rakyat. Maka Allah akan ambil kebahagiaannya di akhirat kelak. Bahaya ikhwan. Maka Nabi katakan, falahumun nar. Baginya neraka, bagi mereka neraka jahanam. Hati-hati ya. Kita lanjutkan ya. Hadis berikutnya, hadis yang ke-16. Ini hadis yang terakhir pada pertemuan kita pertama. Setelah ini kita buka tanya jawab ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan setelah zuhur. Jadi kita lanjutkan. Ma ja'a fi tahrimil zulm. Tentang larangan berbuat kezaliman ya. Hadis yang ke-16. An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwihi an rabbihi. Yaitu hadis qudsi yang Nabi riwayatkan dari Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hadis qudsi. Kata para ulama, apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Apa bedanya hadis qudsi dengan hadis biasa? Ya. Kalau Al-Qur'an makna dan lafalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis qudsi maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan para ulama demikian. Adapun hadis biasa ya ijtihad dari Nabi atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam semata ya. Dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis biasa tidak dinisbahkan kepada Allah. Yang berbicara siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis biasa, hadis qudsi yang berbicara Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Ini saya tidak bosan-bosan untuk mengulangi sebagaimana pernah saya sampaikan pada hari Sabtu kemarin di Live Raja ya. Bahwasanya orang-orang liberal menyatakan Al-Qur'an itu lafalnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lafalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akidah diambil dari akidah orang-orang terdahulu, diambil dari akidahnya orang-orang Asy'ariyah. Karena orang-orang Asy'ariyah meyakini Allah berbicara tanpa suara dan tanpa lafal. Oleh karenanya, ya, dan ini adalah akidah yang batil, sudah saya bantah pada hari Sabtu kemarin. Yang benar Allah berbicara dengan suara, dengan lafal, dengan huruf, ya, dengan huruf. Makanya terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Allah berkata, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kanmu wahai Musa? Kata Nabi Musa. Allah bertanya, Nabi Musa menjawab, "Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Ini tongkatku. Aku menggunakannya untuk bertelekan di atas tongkat tersebut. Dan aku gunakan untuk mencari makanan buat kambing-kambingku, untuk gembala kambing. Dan aku punya tujuan-tujuan yang lain yang bisa aku lakukan dengan tongkatku. Allah berkata lagi. Jadi sahut menyahut. Qala alqiha ya Musa. Lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Terjadi dialog ya. Dan banyak dalam Al-Quran Allah sebutkan dialog antara Allah dengan para anbiya. Dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa. Ya. Dalam ayat yang lain, Nabi Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik ya Rabbku. Perlihatkanlah dirimu, aku ingin lihat dirimu. Qala lan tarani, Allah mengatakan kau tidak bisa melihat aku, walakin inzur ilal jabal, tapi lihatlah ke arah gunung. Intinya Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa. Oleh karena dalam surat Thaha Allah berkata, "Fastami' lima yuha." Dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Nah, kalau Allah berbicara tanpa suara, terus ngapain Allah bilang sama Nabi Musa apa? Dengarkanlah. Ya. Sekarang kan Allah bercanda kalau begitu. Wahai Musa, dengarkanlah. Dengar apa ya Allah? Wong kamu tidak ada suaranya, misalnya. Yang benar Allah berbicara dengan apa? Suara dan ada hurufnya. Terjadi dialog dan ini akidah yang mendasar. Dan mungkin akan saya jelaskan pada pertemuan ini. Kita sedang berbicara adab, bukan berbicara apa? Akidah. Intinya maksud saya, tatkala mereka meyakini bahwasanya Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf, mereka punya syarat. Jadi maksud mereka Tuhan tidak boleh bicara dengan suara. Tuhan tidak boleh bicara dengan apa? Huruf. Akhirnya melazimkan konsekuensinya. Ini akidah Asy'ariyah yang diadopsi oleh orang-orang liberal.
Konsekuensinya Al-Quran itu lafalnya bukan dari Allah, bukan firman Allah. Tetapi hikayat dari Nabi. Nabi yang menyampaikan. Nabi yang menyampaikan dengan lafal Nabi. Atau malaikat Jibril yang menyampaikan. Ya. Sehingga nanti timbul perkataan orang-orang liberal kita dengar sekarang. Allah emang bicara pakai bahasa Arab. Allah tidak punya bahasa. Sama sebenarnya hakikatnya. Itu Allah tidak berbicara dengan suara dan huruf. Sehingga tatkala mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu lafalnya bukan dari Allah, maka mereka mudah bermain-main dengan lafal tersebut. Ini syubhat mereka, sehingga mereka menafsirkan dengan seenaknya. Keluar daripada kaedah bahasa Arab, keluar daripada kaedah zahirnya. Kenapa? Mereka enak saja, karena ini kan lafalnya Nabi, dan Nabi melafalkan itu ada sifat manusiawinya, dan itu berkaitan dengan kondisi Nabi tatkala 1400 tahun yang lalu, di tempatnya orang-orang Badui, kok mau dibawa 1400 kemudian? Ya ini enggak benar, makanya kita tafsirkan dengan cara kita sekarang, seperti itu. Yang apa namanya sesuai ya dengan kondisi kita sekarang. Oleh karenanya kata sebagian mereka, hukum hudud tidak boleh diterapkan. Bukan cuma tidak boleh, karena kalau diterapkan tidak nyambung kata mereka. Syubhatnya kembali kepada permasalahan awal, bahwasanya Al-Quran bukan firman apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata para ulama, bedanya antara Al-Quran dengan hadis qudsi, Al-Quran itu firmannya dan lafalnya, maknanya dan lafalnya dari Allah. Adapun hadis qudsi maknanya dari Allah, lafalnya dari siapa? Dari Nabi SAW. Oleh karenanya hadis qudsi boleh diriwayatkan dengan makna. Terjadi beberapa perbedaan riwayat dalam periwayatan hadis qudsi. Beda dengan Al-Quran, Al-Quran enggak boleh. Al-Quran enggak boleh ada perbedaan apa? Lafal tidak boleh diriwayatkan dengan makna, tapi diriwayatkan dengan lafalnya sekalian. Baik. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Ya, wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, ya. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka janganlah kalian saling menzalimi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Ya, tapi Allah Maha Suci. Allah tidak akan berbuat zalim, dan Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Kalau Allah mengatakan, saya mengharamkan zalim atas diriku, berarti sebenarnya Allah mampu melakukan hal tersebut. Tapi itu haram bagi Allah karena Allah Maha Suci. Kalau Allah mengharamkan kezaliman bagi dirinya, maka Allah haramkan bagi hamba-hambanya. Dalam ayat banyak Allah menyebutkan Allah mengharamkan kezaliman. Seperti Allah berfirman, "Wa ma ana bidzallamil lil abid." Dan aku tidak akan menzalimi hamba-hambaku. Ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin." Dan Allah tidak ingin berbuat zalim kepada al-alamin, kepada makhluk-makhluknya. Demikian juga dalam ayat yang lain, "Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid." Dan Rabbmu tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya, kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya, ya, kezaliman itu bahkan bukan hanya berlaku di antara kaum muslimin. Bahkan seorang muslim tidak boleh menzalimi apa? Manusia yang lain meskipun non-muslim. Tidak boleh. Jangankan manusia, bahkan hewan pun tidak boleh zalimi. Hewan pun tidak boleh dizalimi. Hadis yang masyhur, ya. Inna imra'atan dakhalatin nara imra'atun fi hirratin habasatha la hiya habasatha hatta matat la hiya atau amatha wala tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Nabi SAW, seorang wanita masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing yang dia kekang sampai mati kucing tersebut. Tidak dikasih makan dan tidak juga dilepas, kucing tersebut cari makan sendiri. Akhirnya dia mendolimi kucing tersebut, akhirnya masuk neraka jahanam. Maka juga tidak boleh kita mendolimi non-muslim, ya, tidak boleh. Tidak boleh kita mengambil hartanya, tidak boleh kita mencuri hartanya. Ya. Rasulullah SAW saja sebagai kepala negara di kota Madinah meninggal dalam kondisi punya utang sama orang Yahudi. Rasulullah SAW tidak maksa ambil harta orang Yahudi tersebut, tidak. Bahkan Rasulullah SAW berhutang dan Rasulullah SAW punya jaminan berupa dirak, yaitu berupa baju perangnya sebagai jaminan, sebagai gadai.
Berbeda kalau sudah terjadi perang. Kalau terjadi perang itu kafir harbi, kafir yang memang dia hendak membunuh kita, kita boleh juga bunuh dia. Dia ingin merampas harta kita boleh juga merampas harta dia. Tapi kalau orang muslim yang kita hidup bertetangga dengan dia dalam kondisi tenang, dalam kondisi aman, maka tidak boleh kita menzaliminya. Apalagi kezaliman di antara hamba-hambanya yang muslim. Makanya kata sebagian ulama, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini bisa jadi ubudiyah ammah. Ubudiyah, keumuman artinya hamba-hambaku, baik muslim maupun kafir, seluruhnya. Bisa juga ubudiyah khasah, lebih khusus lagi, wahai hamba-hambaku yang beriman, janganlah kalian saling menzalimi. Ya, jadi kalau sama orang kafir tidak boleh kita zalimi, apalagi sebagai sama muslim, maka tidak boleh kita menzalimi. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Janganlah kebencian kalian terhadap orang lain membuat kalian tidak adil. Janganlah kebencian kalian terhadap orang lain membuat kalian tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adilah itu lebih baik pada ketakwaan. Bisa jadi kita benci kepada seorang sehingga kita memutuskan hukum dengan tidak adil kepada dia. Kenapa? Didasari oleh kebencian. Allah larang. Jangan, dan ini ayat ini berkaitan orang kafir, berkaitan dengan orang kafir. Jangan sampai kalian benci, kemudian kalian berhukum dengan yang tidak adil, sehingga kalian terjerumus dalam kezaliman. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama mengingatkan kezaliman biasanya terjadi dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Ya, susah terbayangkan atau jarang terjadi kezaliman timbul dari pihak yang lemah kepada pihak yang kuat. Biasanya pihak yang kuat yang menzalimi pihak yang lemah. Contohnya seorang tuan menzalimi budaknya. Seorang bos menzalimi anak buahnya, pegawainya, contohnya. Contohnya seorang suami menzalimi apa? Istrinya. Kenapa istrinya berada di pihak yang lemah? Namun istrinya bisa jadi menzalimi. Ya, terkadang misalnya suaminya dalam pihak yang lemah, istrinya orang kaya, suaminya dari keluarga miskin misalnya. Kadang terjadi kezaliman terhadap apa? Suaminya. Istrinya mentang-mentang. Atau istrinya kerja, suaminya enggak kerja. Suaminya jadi bulan-bulanan. Bulan-bulanan, mataharian yang kerjain sama istrinya. Ya, atau sebaliknya, suaminya kerja, istrinya penghasilan lebih tinggi. Sehingga suaminya dizalimi. Kenapa? Karena kezaliman itu biasanya muncul dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Karena kalau ada pihak yang kuat, adil kepada pihak lemah, ini luar biasa. Ya. Karena potensi timbul kezaliman dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Ada seorang sahabat, ya, itu Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, bukan Ibnu Mas'ud, Abu Mas'ud. Dia pernah memukul budaknya. Dia berkata, "Kuntu adribu gulaman li." Aku pernah memukul budakku. Fasami'tu min khalfi sautan. Tiba-tiba saya mendengar dari belakang, saya sedang mukul budakku, ya. Maka saya dengar suara dari belakang berkata, "I'lam Aba Mas'ud, lallahu aqdaru alaika minka alaihi." Suara tersebut berkata, "Wahai Abu Mas'ud, ketahuilah, Allah lebih mampu terhadap dirimu daripada dirimu terhadap budakmu. Allah lebih berkuasa atas dirimu daripada engkau berkuasa atas budakmu." Ya. Faltafattu, saya pun balik ke arah suara tersebut. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang menegur tadi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, fa huwa harrun liwajhillah. Fa huwa hurrun liwajhillah. Kata dia, Rasulullah, saya bebaskan budak ini karena Allah Subhanahu wa taala. Langsung dia bebaskan. Karena dengar teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama law lam taf'al lamassatkan naru." Seandainya kau tidak membebaskan budakmu, kau akan disentuh dengan api neraka jahanam. Ya. Karena seorang tatkala mentang-mentang dia di atas, entah dia memiliki kedudukan yang tinggi, entah dia orang kaya, entah dia orang terpandang, entah dia pejabat, entah dia jenderal, entah dia pemimpin, ada potensi dia untuk sombong dan angkuh, untuk memiliki potensi sombong dan angkuh untuk menzalimi orang-orang di bawahnya. Hati-hati, Anda memang mampu untuk menzalimi orang di bawah, tapi ingat Allah lebih mampu atas diri Anda daripada Anda terhadap orang-orang bawahan tersebut. Seorang suami pun demikian, ingat-ingat, Anda mungkin bisa menzalimi istri Anda. Istri Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Anda tidak adil tatkala memiliki berpoligami. Istri Anda mau ngapain? Ya. Tidak bisa dia berbuat apa-apa. Anda menzaliminya, Anda kurangi nafkahnya, Anda mentak-bentaknya, Anda menamparnya. Dia makhluk yang lemah. Tapi ingat, Allah lebih mampu terhadap diri Anda daripada Anda terhadap istri Anda. Maka Allah mengatakan, "Wa ja'altu
Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman tersebut haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesi pertama. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, kita sampai jam 11:30 ya. 11:30 insyaallah jam 1 setelah makan siang, dan yang belum sarapan pagi silakan sarapan pagi ya. Kita lanjutkan lagi ya sesi kedua. Allah taala alam bisawab. Ini Ana mau tanya Ustadz, kalau pemimpin negara tidak menerapkan hukum Allah di dalam pemerintahannya, bahkan terkadang melegalkan hukum yang bertentangan dengan perintah Allah seperti melegalkan hal-hal yang haram, ya, apakah Allah akan mengharamkan surga untuknya? Tadi telah kita jelaskan ya. Jadi begini, ada orang-orang yang mereka masuk dalam pemerintahan dan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah karena sistem telah berlaku. Kalau memang mereka tahu bahwasanya hukum Allah yang terbaik dan dia berusaha melakukan hukum, membuat hukum yang terbaik meskipun tidak sama dengan hukum Allah, karena tidak bisa dirubah langsung secara total, maka ini orang-orang saya boleh dikatakan para mujtahid, orang-orang yang berusaha. Ingat ya, mujtahid bukan istilah fikih. Kalau mujtahid istilah fikih itu berarti hafal Quran, hafal hadis, bukan. Jangan nanti bilang Ustadz Firanda bilang pejabat mujtahid, tidak. Maksud saya dia beristihad, bersungguh-sungguh untuk melakukan apa? Kebaikan, maka dia dapat pahala. Kenapa? Dia masuk karena kemungkaran itu namanya nahi mungkar. Perhatikan sini. Nahi mungkar itu ada dua. Nahi mungkar menghilangkan kemungkaran langsung menjadi kebaikan, atau mengurangi kemungkaran. Mengurangi kemungkaran juga adalah bentuk dari bernahi mungkar. Jadi tidak mesti namanya nahi mungkar, kemungkaran itu harus hilang secara apa? Secara total. Bahkan kemungkaran yang berkurang itu juga namanya nahi mungkar. Seandainya saya jadi presiden sekarang ya, dan saya juga tidak mau jadi presiden, dan juga siapa juga yang mau pilih saya ya. Saya tahu tugas presiden sangat berat ya. Makanya kita harus mendoakan presiden kita supaya bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena kalau beliau baik, seluruhnya juga apa? Baik ya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi misalnya ya, saya menjadi pemimpin ya. Saya mendapat sistem, ternyata ada sebagian berhukum dengan hukum Islam, ada sebagian masih belum menegakkan hukum Islam ya. Kalau saya terapkan misalnya hukum had di Indonesia sekarang misalnya, barang siapa yang berzina, yang sudah pernah punya istri, dirajam. Barang siapa yang merampok, tangannya apa? Dipotong ya. Kira-kira orang demo atau tidak? Saya rasa orang-orang tidak terima, banyak yang demo. Kenapa? Mereka belum siap. Yang demo bisa jadi orang-orang Islam, ya, atau orang-orang yang KTP-nya apa? Islam. Maksud saya tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, maka kita berharap, kita berkeinginan hidup di suatu negara yang menerapkan hukum Islam. Ya, tapi yang sudah ada jangan kita rusaki, yang sudah ada kita berusaha perbaiki menuju yang lebih baik. Ya, jadi bisa jadi seorang menerapkan hukum selain hukum Allah, tetapi itu dia tahu dia salah. Tapi dia berusaha untuk mengarah kepada perbaikan, mendekati hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dia langsung. Orang ini tidak dikatakan dia bermaksiat, tidak. Tapi saya katakan dia telah berusaha dan dia mungkin dapat pahala, dan mungkin bahkan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dia berusaha menuju kepada hukum yang lebih apa? Yang lebih benar. Beda dengan orang yang sudah tahu sudah benar dirubah jadi enggak benar. Ini yang jadi masalah. Ini sudah haram, dia halalkan. Peraturan sebelumnya ini haram, maka dia apa? Halalkan. Peraturan sebelumnya misalnya keyakinan seperti ini tidak boleh. Misalnya keyakinan komunis tidak boleh, kemudian dia halalkan, maka ini tidak benar. Dan tentunya orang-orang seperti ini, dia tadi akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, falahumun nar. Ya, mereka akan masuk neraka jahanam. Ya, ini masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Ini yang bisa saya jawab, Allah taala alam bisawab. Ustadz mohon izin bertanya, bagaimana cara melupakan kebiasaan buruk masa lalu yang selalu teringat, serta bagaimana menjadikan diri istiqomah di saat diri masih banyak kebiasaan buruk ya.
Saya rasa di antara hal yang memudahkan kita ya untuk melupakan kebiasaan buruk kita ya, cari komunitas yang baik, komunitas yang soleh. Ya, hobi buruk misalnya kita punya hobi buruk, maka jangan kita dekati dengan sebab-sebab buruk tersebut. Cari komunitas yang baik, cari teman-teman yang baik. Sebagian orang susah untuk melepaskan teman-teman lamanya. Dia merasakan ada kebahagiaan, ada kecocokan. Apalagi kecocokan tersebut berkaitan dengan perkara yang buruk ya. Ada hobi dia buruk, dia masih tidak mau meninggalkan hobi tersebut. Kenapa? Dia punya teman-teman lama yang teman-teman tersebut tidak istiqomah. Ya. Saya katakan tinggalkan teman-teman tersebut, cari teman-teman yang baik, Allah akan berikan kebahagiaan tersendiri. Allah akan berikan kebahagiaan tersendiri. Anda boleh kontak dengan teman-teman lama namun dalam rangka untuk mendakwahi, bukan dalam rangka untuk kembali kepada masa lalu yang buruk. Oleh karenanya tatkala kisah seorang yang telah membunuh 99 nyawa, ya dia sudah bunuh 99 nyawa, tiba-tiba dalam hatinya ada ingin tobat. Ya. Jadi penjahat terkadang ingin tobat ya, benar. Orang ini jahat atau tidak? Jahat. Dia bunuh 99 nyawa. Antum kira para pezina, para perampok, para koruptor tidak ada hati nuraninya? Ada mungkin, masih ada. Bukan berarti mereka tidak bakalan tobat selama-lamanya. Mungkin terbetik dalam hatinya apa? Ada pingin tobat. Harus ada yang nyambut untuk mengarahkan ke mereka ya. Ya. Jadi dia sudah bunuh 99 nyawa, ingin tobat, maka dia bertanya kepada a'lami ahlil ard, siapa orang yang paling pintar di atas muka bumi ini. Kemudian ditunjukkan kepada seorang yang ahli ibadah namun tidak pintar. Maka dia bertanya, saya sudah bunuh 99 orang, apakah Allah masih bisa menerima tobat saya? Kata ahli ibadah ini, dia fatwanya tidak pakai ilmu, pakai perasaan. Fatwanya pakai apa? Perasaan. Maka dia mengatakan tidak bisa. Maka dipenggalah orang ini. Jadi orang ini emosional. Kamu bilang apa? Haram? Haram? Cek, matilah, selesai. Ya. Haram, 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 cek, mati. Jadi dia emosi karena dia bilang tidak mungkin dia bertobat, dia diharamkan diterima tobatnya, dia emosi, dia bunuh orang tersebut. Ini menunjukkan orang ini sangat temperamental. Ya. Dia membunuh dengan sedikit sebab saja. Ini orang fatwa saja tidak setuju, dia bunuh, kan ngeri. Kalau ada orang tanya saya sama seperti itu, saya tidak mau jawab. Karena saya jawab, saya mati. Tanya ustadz yang lain. Kepepet, gimana kalau dibunuh gimana? Ini orang gawat seperti ini. Boleh atau tidak? Oh, pakai pistol tanyanya ya. Oleh karena perhatian teman-teman, ini orang temperamental ya. Baru dia bilang tidak boleh, langsung dia bunuh. Akhirnya dia masih mencari lagi, masih ada nuraninya bergerak, ingin berbicara, ingin taubat. Akhirnya ketemu dengan orang yang alim, maka orang alim tersebut mengatakan, iya kau masih bisa diterima taubatnya, tapi syaratnya kau pergi ke kampung sebelah, beribadahlah kepada Allah dengan penduduk kampung tersebut. Jadi orang alim ini mengatakan kau bisa bertobat, tapi dia memberikan pengarahan. Bisa, tapi caranya tinggalkan komunitasmu, pergilah ke komunitas yang baru. Maka saya katakan sebagian seorang terkadang sulit bertobat, dia masih punya komunitas lama. Dia masih gaul di Facebook, dia masih macam-macam sama pacar lamanya, sama teman-teman lamanya. Dan bukan dalam rangka berdakwah, tapi memang dalam rangka bersenang-senang. Ya kalau saya hello saja nggak jadi masalah. Tapi dia kemudian masih terus sehingga tidak memberi perubahan kepada mereka dan tidak bernafsu berdakwah kepada mereka. Dia yang terbawa kembali. Maka orang seperti ini susah meninggalkan kebiasaan apa? Buruknya. Maksud saya kalau ingin meninggalkan kebiasaan buruk, cari komunitas yang baru, cari suasana yang baru. Kebahagiaan yang Anda tinggalkan karena Allah, Allah akan ganti dengan kebahagiaan yang lebih daripada itu. Ikhwan, kita dulu juga artinya Allah memberikan kita hidayah, kita juga dulu main musik, kita juga dulu ngeband, kita juga dulu manggung. Tapi Allah Subhanahu wa taala beri kenikmatan yang lain, kita tinggalkan ya hal-hal tersebut. Semoga karena Allah Subhanahu wa taala maka Allah gantikan dengan kebahagiaan yang lebih daripada itu semua. Kita tidak pungkiri, kita tidak memungkiri kemaksiatan itu ada kelezatannya, kemaksiatan itu ada kelezatannya. Tidak ada yang mengingkari hal ini. Tetapi kelezatan ibadah lebih daripada kelezatan apa? Maksiat ya. Maka man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Maka untuk bisa meninggalkan kebiasaan buruk diantaranya dan untuk bisa istiqomah cari komunitas orang-orang yang baik, tinggalkan komunitas-komunitas yang buruk. Habis ya. Qadarullah waktunya sudah habis. Insyaallah jam berapa kita mulai? Jam 1 insyaallah kita lanjutkan lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.